Ilmu yang paling mulia adalah ilmu agama. Kenapa? Karena dengannya kita mengenal Allahu Rabbul Alamin. Raja di raja. Maha kuasa, maha sempurna, maha halus, maha bijaksana, maha kaya, maha segalanya. Maka ilmu tentang Allah itulah ilmu yang paling mulia. Tapi berapa orang yang bangga belajar ilmu agama? Kalau disuruh belajar agama, wasiatnya mantap. Nuntut ilmu jangan terlalu dalam, nanti jadi gila. Wallah. Dalam ilmu jadi gila. Yang satu nasihat, jangan terlalu fanatik, nanti jadi teroris. Allah. Terlalu dalam, gila. Terlalu fanatik, jadi teroris. Terus gimana kita? Ya kita Islam biasa aja. Biasa tak ngaji, biasa tak sholat. Islam biasa-biasa. Ikhwan, antum kalau diundang, mau jadi undangan biasa atau undangan istimewa? Istimewa. Mahasiswa istimewa. Undangan istimewa. Antum kalau jadi suami, mau jadi suami biasa aja, jadi mata istri atau suami istimewa? Istimewa. Antum sudah gayanya banyak, minyaknya sekian, sampai minyak cap duyung pun dipakai juga. Dan minyak cap duyung untuk orang mati. Udah habis gaya. Masuk istri. Dek, bagaimana bang gini? Kata istri kita, alah biasa aja bang, kata dia. Teman saya lebih gagah daripada abang. Kira-kira apa perasaan kita? Lalu kenapa kita tidak mau menjadi hamba yang istimewa di hadapan Allah? Dengan mengenal Allah. Ini makna ilmu secara umum. Adapun pengetahuan ya biasa aja, teknik ini biasa masuk di situ. Tidaklah menambah kemuliaan kita di sisi Allah. Maka kita kaji lebih lanjut. Ilmu dalam pandangan Islam ada dua jenis. Yang pertama, ilmu bermanfaat. Yang kedua, jelas tidak bermanfaat. Ilmu bermanfaat terbagi dua. Bermanfaat menyelamatkan. Manfaat bisa berfaedah bagi seluruh kehidupan kita. Menyelamatkan keimanan kita. Urusan akhirat kita. Ada ilmu yang bermanfaat tapi dia tidak menyelamatkan. Ilmu bermanfaat menyelamatkan ad-din. Antum belajar agama itu langsung praktek, ikhwan. Antum belajar komputer, kuliah antum komputer. Mungkin tidak antum bekerja di bidang komputer besok? Kadang-kadang insinyur perikanan, kerja bangunan. Sebab waktu kuliah, dia memang ahli bangunan. Sambil kerja di kuliah. Kerjanya di bangunan. Sehingga dia betul-betul paham. Adapun kuliah, sekedar aja dapat gelar. Pulang, ini sudah. Pulang kerja lagi. Akhirnya dia lebih ahli bangunan. Begitu tamat, sarjananya perikanan. Kerjanya bangunan. Orang dia tak pandai berenang juga kok. Banyak. Jadi ilmu agama langsung praktek. Tidak nunggu, tamat dulu. Belajar sifat sholat Nabi. Kapan? Tunggu tamat dulu, baru praktekkan. Tidak ada. Kita salah mengutamakan pendidikan itu. Ilmu itu. Setiap kita ini wajib mempelajari ilmu agama.
Setiap hadis Nabi, Al-Quran, bila bicara tentang ilmu, tidak lain kecuali ilmu agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min yatami'una fi baitin min buyutillah yata'allamuna al-Qur'an wa yatadarrasu bainahum ila khaffat 'alaihim malaikah wa ghashiyatuhum rahmah wa tanazzalat 'alaihim sakinah." Tidaklah satu kaum yang duduk salah satu rumah Allah, yata'allamuna al-Qur'an. Mereka mempelajari Quran, wa yatadarrasu bainahum, mereka mentadarusnya, mempelajarinya. Ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain, Allah membicarakan mereka, memuji mereka di hadapan para malaikat. Riwayat lain yang menyebutkan lagi, malaikat memuji mereka, mendoakan mereka. Yata'allamuna al-Quran wa yatadarrasu bainahum. Mereka mentadarus, dalam arti kata bukan sekedar baca, memahami maknanya, mengamalkannya. Mereka pelajaran, illa khaffat alaihim malaikah, kecuali malaikat mengepakkan sayapnya. Riwayat yang lain dikatakan ada malaikat sayyar berjalan di muka bumi, melihat majelis-majelis taklim yang dibacakan Quran dan Sunnah. Kalau dia ketemu, mereka akan berdoa agar orang di dalam majelis itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama kita berada dalam masjid, dalam taklim, kita dihitung orang yang mengerjakan solat sunnah. Bayangkanlah. Ulama lain mengatakan lebih utama daripada 60 rakaat solat sunnah. Tapi berapa orang yang semangat? Illa khaffat alaihim malaikah wa ghashiyatuhum rahmah. Dilindungi rahmat Allah, wa tanazzalat alaihim sakinah, diberi ketenangan. Tapi ingat, jangan salah tenang. Majelis taklim ni obat tidur paling nikmat. Kalau ada tetangga-tetangga yang susah tidur, berobat kemana-mana tak sembuh, bawa majelis taklim. Insya Allah. Baru saja amma ba'du, padahal obat Singapura, semua negara sudah pergi, tak sembuh-sembuh. Begitu datang majelis ustaz, subhanallah, betul-betul ahli ruqyah, langsung tumbang, bangun setelah subhanakallah. Yang hebatnya begitu bangun, cepatnya pengajian. Kita lah ngomong 3 jam, cepat juga nih. Khusyuk. Saking khusyuknya sampai tak ngerti lagi orang kiri kanannya. Semua tentang ayat. Apa yang dibicarakan Nabi? Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa keluar rumah untuk memahami agamanya, mereka berada di jalan Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa melalui jalan untuk memahami agamanya, mereka bahkan dilapangkan jalan menuju surga. Ini semua menunjukkan kepada hadis, kepada ilmu agama, bukan umum.